Halo teman-teman, kembali lagi pada video pembelajaran video animasi. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang interoperabilitas sistem. Interoperabilitas adalah kemampuan sistem informasi kesehatan untuk berkomunikasi, berbagi data, dan beroperasi bersama-sama secara efektif. Interoperabilitas adalah faktor penting dalam arsitektur sistem informasi kesehatan. Karena sistem informasi kesehatan harus dapat berkomunikasi dan berintegrasi dengan sistem lain di organisasi kesehatan atau di luar organisasi kesehatan. Interoperabilitas ini memungkinkan berbagai sistem informasi kesehatan dan perangkat medis untuk saling terhubung dan berbagi informasi kesehatan dengan aman dan efisien. Yang pertama kita akan bahas tentang interoperabilitas teknis, di mana interoperabilitas teknis ini memindahkan data dari sistem A ke sistem B, menetralkan efek jarak. Kemudian interoperabilitas teknis ini bersifat independen terhadap domain. Nah, di mana interoperabilitas ini tidak mengetahui atau peduli terhadap makna dari apa yang dipertukarkan. Nah, yang kedua ada interoperabilitas semantik, di mana interoperabilitas semantik Dowling dan Altshuler mendefinisikan interoperabilitas semantik sebagai kemampuan untuk mengimpor ucapan dari komputer lain tanpa negosiasi sebelumnya dan memastikan dukungan keputusan, di mana query data dan aturan bisnis terus bekerja dengan andal terhadap ucapan tersebut. Yang ketiga, interoperabilitas proses, di mana interoperabilitas ini tercapai ketika manusia berbagi pemahaman yang sama melalui jaringan, sistem bisnis, saling beroperasi, dan proses kerja terkoordinasi. Yang keempat, interoperabilitas klinis, di mana dalam pelayanan kesehatan kita perlu berfokus pada interoperabilitas klinis yang merupakan bagian dari interoperabilitas proses, di mana interoperabilitas klinis ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan dua atau lebih dokter dalam tim perawatan yang berbeda untuk membiayai pasien dan memberikan perawatan yang lancar kepada pasien. Yang kedua kita akan membahas tentang FHIR atau Fast Healthcare Interoperability Research, di mana FHIR ini atau sumber daya interoperabilitas layanan kesehatan yang cepat. FHIR ini adalah spesifikasi umum untuk pertukaran data antar beberapa pihak, di mana FHIR ini merupakan suatu standar interoperabilitas yang dikembangkan oleh Health Level 7 atau HL7 untuk mendukung pertukaran data kesehatan dalam format digital. Nah, FHIR ini memiliki kemampuan untuk mendukung interoperabilitas data atau informasi kesehatan secara sintaktik dan semantik. Yang ketiga, API atau Application Programming Interface, di mana API ini adalah serangkaian layanan yang dikeluarkan oleh berbagai pustaka pemrograman yang dapat digunakan oleh program lain untuk mencapai tujuannya sendiri. Layanan interoperabilitas inilah yang menjadi dasar sistem operasi. Secara historis, hal ini dibatasi oleh teknologi untuk menyediakan layanan dalam satu proses pada satu komputer, tetapi kemudian diperluas untuk menyediakan API atau Application Programming Interface adalah sebuah interface yang dapat menjadi antara dua antara satu aplikasi dari dalam platform yang sama atau
untuk mewujudkan konsep atau satu data kesehatan dan mengintegrasikan data kesehatan dari semua fasilitas layanan kesehatan, termasuk itu rumah sakit, puskesmas, apotek, laboratorium, secara nasional. Namun, setelah beberapa bulan implementasi, berbagai masalah muncul. Sebagian pasienkes belum siap menggunakan standar data yang baru. Puskesmas di daerah terpencil masih belum terhubung karena keterbatasan infrastruktur ICT dan beberapa sistem lama seperti SIM RS, EHR lokal tidak compatible dan dengan protokol pertukaran data satu sehat. Selain itu, dinas kesehatan di tingkat provinsi belum memiliki data kelola metadata yang jelas untuk data program kesehatan, sehingga timbul duplikasi laporan program dan inkonsistensi data antara instansi. Karena itu, analisis data kesehatan untuk pengembalian kebijakan berbasis bukti menjadi sulit dan potensi satu sehat belum sepenuhnya terrealisasi. Solusinya, standarisasi data sebagai strategi menuju satu data Indonesia digunakan oleh seluruh stakeholder kesehatan, meliputi data pasien, data fasilitas pelayanan kesehatan, dan data kesehatan dan data tenaga kesehatan, data alat kesehatan, data pembiayaan, dan data pelayanan. Melalui sosialisasi ini diharapkan tim pengelola atau IT rumah sakit dapat segera mengetahui pemanfaatan platform Satu Sehat dan interoperabilitas data kesehatan nasional yang nantinya dapat disimulasikan dan diuji coba melalui SIM RS di masing-masing rumah sakit untuk terintegrasi ke dalam platform Satu Sehat, sehingga pengelolaan data kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kasus yang kedua, sebuah rumah sakit berhasil menerapkan transformasi digital terintegrasi, yaitu SIM RS dan EHR, Barcode Medication Administration atau BCMA, dan sistem analitik klinis, bahkan memperoleh sertifikasi kematangan digital internasional. Namun setelah 1 tahun operasi penuh, muncul beberapa masalah operasional. Beberapa unit masih melakukan pencatatan manual paralel karena kebiasaan lama. Tenaga kesehatan melaporkan kebutuhan pelatihan lanjutan untuk memanfaatkan fitur CDSS atau Clinical Decision Support. Ada hambatan terintegrasi data, kemudian dengan sistem rujukan regional, dan tim IT menemukan celah kebijakan pengelolaan akses yang perlu diperbaiki. Untuk solusinya, pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur teknologi di seluruh wilayah Indonesia dapat mendukung sistem ini. Sementara rumah sakit harus memberikan pelatihan yang cukup kepada sumber daya manusia atau SDM mereka agar mampu mengoperasikan SIM RS dengan baik. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pengelolaan rumah sakit, dan penyedia teknologi untuk memastikan implementasi SIM RS berjalan secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Kasus yang terakhir, sebuah rumah sakit regional di Pulau Jawa ingin meningkatkan interoperabilitas sistem informasinya agar data klinis seperti rekam medis, hasil lab, rujukan, dan data administrasi pendaftaran atau pelatihan bisa dipertukarkan secara efisien dengan puskesmas, laboratorium, dan fasilitas lain di provinsi mereka. Mereka mempertimbangkan untuk mengadopsi HL7 FHIR sebagai standar pertukaran data. Namun, beberapa kendala muncul. Sistem SIM RS lama di rumah sakit belum mendukung API berbasis FHIR. Staf IT dan pengembang belum familiar dengan metode FHIR researches, dan terjadi kesulitan mapping data klinis lokal ke elemen FHIR. Selain itu, ada kekhawatiran terkait keamanan data ketika data klinis sensitif dipertukarkan antar instansi. Untuk solusinya, untuk mengatasi kompleksitas pertukaran data berbasis HR7, dibutuhkan penguatan interoperabilitas sistem antara fasilitas kesehatan melalui pengembangan API dan sistem keamanan data yang handal. Rumah sakit perlu mendorong motivasi dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan staf administrasi agar pelaporan dan pertukaran data dilakukan secara rutin, tepat waktu, serta menjaga integritas dan privasi data pasien.
Nah, teman-teman, sekian untuk video animasi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih.